Yo, oke guys, balik lagi sama gue di Toys dan hari ini gue bakalan nge-review Yoyo Cyclone H. Oke, jadi ini adalah Yoyo Blazing Teens 5 season 1 yang gue belum sempet review karena jujur di pasaran nyarinya susah dan gue baru dapat kemarin di toko oren. Nanti harganya gue spill, gue rada lupa. Dan oke, jadi ini Yoyo seingat gue pasarannya lagi lumayan tinggi sekarang karena sejak Blazing Teens tuh kemarin harganya turun, orang rame main Yoyo dan Blazing Teens tuh mulai banyak dikoleksi lagi nih Yoyo yang langka-langka mulai harganya naik ya. Dan kalau nggak salah nih harganya sekarang di 100 ribuan, tapi kalau kalian pengen beli EX review gue nanti gue jual, gue taruh link toko gue di deskripsi. Dan oke, so daripada lama-lama langsung aja gue review soal si Cyclone H ini, let's go. Oke guys, so ini dia yoyonya si Cyclone H ya. Ini udah ada di depan gua dan ya gua bahas dari packagingnya dulu. Ini ada karakternya si Ellie kalau nggak salah namanya, dan ini yoyo Cyclone H ini kalau nggak salah evolusi dari si Immortal Shark yang ini. Cuma ya kayaknya nggak perlu gua review lagi karena sama aja kayak si Skywing ya yang udah pernah gua review. Dan langsung aja kita bahas dari packagingnya. Ini level 3 sepertinya ya. Cuma mana ya tulisannya? Oh ini tuh level 3 ya, seperti biasa untuk Blazing Teens 5 season 1 nih udah gue buka btw biar gampang ngeluarin ya. Untuk Blazing Teens 5 season 1 tuh dia paling tinggi ya seingat gue di level 3 ya memang ya. Dia habis level 3, level 4 nya tuh udah masuk ke yang season 2 setahu gue ya. Dan ini dia yoyonya. Oh ini ada kelengkapannya juga seperti biasa standar Blazing Teens. Udah lama gue gak review Blazing Teens ya. Buset nih lecek banget nih. Ini udah lama banget sih seinget gue. Blazing Teens Cyclone H ini keluaran 2014, udah bukan hampir lagi ya, udah lebih dari 11 tahun, udah 12 tahun. Oke, kita buka aja. Gila, udah lebih dari 10 tahun, udah lebih dari 1 dekade. Ini aja sampai lengket nih, tuh. Udah 12 tahun umurnya. Ini kayaknya nggak usah gue keluarin lah ya, kartunya lengket banget, nanti kotor gue juga. Dan ini ada talinya, ini tali putih seperti biasa. Seingat gue sih ini tali Blazing Teens level 3 nih bawaannya rada jelek ya, karena kendor banget. Langsung aja kita bahas ke yoyonya. Pertama, untuk lebar dari yoyo ini adalah 39,2 mm. Untuk bearing yang digunakan jenisnya adalah concave. Untuk diameternya berada di 56 mm. Dan untuk beratnya ada di 66 gram, realnya di 67 gram. Untuk putarannya sendiri menurut gue yoyo ini punya vibe tipis namun masih di level playable dan masih enak dimainin. Oke guys, so langsung kita lihat yoyonya dari dekat ya. Dan bisa dilihat di sini dia ada warnanya rada timbul tuh. Bukan rada timbul sih, maksudnya rada transparan ya. Jadi untuk yoyo ini nih termasuk ke dalam yoyo kategori hybrid ya. Jadi dia pakai dua bahan yaitu polikarbonat dan juga metal. Cuma di sini bisa dilihat metalnya udah rada karat-karat dikit. Wajar nih yoyo udah 12 tahun, lebih dari 1 dekade. Dan mengingat ini adalah yoyo Blazing Teens yang pastinya materialnya nggak sebagus material-material yoyo yang pada saat itu mungkin brand-brand yoyo factory dan sebagainya. Dan untuk bahan plastiknya sih feeling gue sih ini polikarbonat sepertinya. Dan juga ini ada hubstacknya. Di luar dugaan hubstacknya masih halus loh, masih smooth. Oke. Untuk metalnya memang ada sedikit noda, ini memang bawaan dari sana ya, karena udah berusia mungkin udah ya metalnya udah rada karat-karat dikit, tapi masih oke. Putarannya masih halus, nggak mengganggu. Bearingnya pun bearingnya masih oke sih, walaupun kalau gue beli Blazing Teens rata-rata bearingnya ujung-ujungnya gue ganti karena jelek kualitasnya. Dan untuk shape-nya sih overall nih kayak shape-shape yoyo tahun 2014-an, belum terlalu lebar. Kalau kalian bandingin sama yoyo 2023 kayak Speedaholic XX kan udah banyakan yang lebar-lebar itu. Dan untuk di sini sih gue suka desainnya ya tuh. Kalian bisa lihat di sini ada clear-clearnya, terus ada warna chrome-nya. Rasa kayak yoyo yang tuh unik. Dan ada logo Aldi-nya tahun 2014, udah 12 tahun. Ini ada namanya Cyclone H. Dan kita coba lihat hubstack lagi, bearingnya, putarannya, karena biasanya bearing Aldi itu tuh udah rata-rata jelek. Kasar sih suaranya ya, seperti biasanya kasar, cuma ya oke lah ya selama masih bisa dipakai. Dan ini nggak bakal gue ganti stainless sepertinya untuk bearingnya, karena bukan mau gue pakai untuk harian juga. Dan oke, daripada lama-lama langsung aja kita tes, let's go. Oke guys, so langsung aja kita coba dari si yoyo Cyclone H ini. Pertama kita coba untuk hubstacknya ya, masih berfungsi dengan baik, masih enak. Oke, dan kita coba buat ngetrik rail combo dulu.
which menurut gue sih ini masih enak-enak aja, tapi bearingnya tuh rada ngerem guys. Menurut gue dia rada ngerem, mungkin karena udah usia dia rada kotor. Cuma kalau gue sih lebih nyaranin ganti bearing ya kalau untuk Blazing Teens ya, karena bearingnya dia dasarnya emang udah jelek, jadi butuh diganti, apalagi udah kemakan usia kan, jadi udah jelek banget performanya kalau mau dipakai untuk jangka panjang. Tapi apakah masih bisa dipakai? Bearingnya masih bisa. Dan apakah masih enak? Mungkin untuk jangka dekat sih menurut gue masih enak-enak aja. Tapi kalau untuk jangka panjang sih gue lebih saranin ganti bearing. Tapi masih responsifnya masih dapat. Dia nggak terlalu merespon juga, tapi ada feeling dia rada ngerem bearingnya. Dan ini untuk feel dari yoyonya sendiri, gue ngerasa ya walaupun dia nih lebih ke rim weight ya, karena ada metal rim di bodinya. Cuma maybe karena dia plastiknya udah lumayan berat dan ada hubstacknya, tapi si rimnya dia ini terlalu tipis gitu. Jadi kayak feel-nya tuh masih rada nanggung gitu antara center weight atau rim weight. Tapi dominannya masih di rim weight. Tapi mungkin karena yang gue bilang itu, pertama plastiknya mungkin udah lumayan berat, terus dia ada hubstack di sininya kan, jadi nambah bobot. Dan tapi rimnya dia tuh terlalu tipis menurut gue ya. Entah terlalu tipis atau memang desainnya seperti itu, tapi jujur mungkin kalau gue sih prefer yang kayak dibikin di ini aja sih, apa, burning wheel sih dia. Jadi rimnya tuh bener-bener dibikin rada tebel aja gitu, jadi lebih dominan di rim weight ya. Karena kalau kayak gini feel-nya jujur rada nanggung, tapi apakah masih enak? Masih lumayan, not bad. Cuma jujur gampang jatuh juga sih ini, karena gapnya rada sempit sih jujur. Ini gapnya rada sempit, masih oke, tapi gapnya rada sempit, jadi buat beberapa trik sih gue jujur kurang suka ya. Lebih ke yoyo koleksi aja sih menurut gue ya. Oke, kita coba horizontal, talinya kepanjangan, tapi nggak apa-apa. Talinya kepanjangan, baik. Kita coba behind the back. Gapnya rada sempit jujur, sama rada miring-miring dia ya. Rada miring-miring, mungkin yang gue dapat pada ini aja sih, skill issue aja sih gue. Oke, masih oke. Coba lagi. Oke, masih not bad. Oke, so langsung aja nih gue bakalan cobain hubstacknya, karena jujur gue malah lebih suka di hubstacknya. Dia feelnya halus tuh hubstacknya. Buat DNA juga enak. Good sih feelnya, hubstacknya. Cuma gue jujur malah kurang suka sama yoyonya. Oke, so itu dia review gue soal si Yoyo Blazing Teens Cyclone Edge ini. Kesimpulannya gimana bang? Jujur kalau menurut gue sih ini yoyo lebih buat fun aja, fun play aja. Karena gapnya pertama gue kurang suka, ada nanggung, lebar nggak sempit, rada sempit. Terus dia ini tipikal yoyo plastik yang ini ya, apa namanya, rada lengket ya dia. Maksudnya lengket tuh kayak gini. Dia kan kalau Speedaholic XX itu kan dia bodinya itu dibikin kayak ngedove gitu kan. Jadi kalau misalkan buat di grind gini pun tuh itu masih lancar. Nah kalau ini dia tuh lengket dia tuh. Kayak apa ya? Jadi kalau buat ngetrik tuh, misalnya kena jari kalian nih pas ngetrik, pak gitu, itu yoyonya bakal rada getar-getar bentar baru stabil. Gua kurang suka tipikal yoyo yang kayak gitu gitu. Terus again kalau Blazing Teens pasti kalian ada PR buat ganti bearingnya. Karena bearing ini untuk jangka panjang menurut gua bakalan kurang, udah kotor. Dan of course untuk bearing Blazing Teens ini bakalan gampang karat. Jadi mau nggak mau kalian ganti. Jadi ya menurut gue ini yoyo yang sekedar untuk fun lah. Karena kalau misalnya kalian cari performa di harga sekarang kalau nggak salah lagi lumayan tinggi, jadi 100-an karena demandnya lumayan gede ya soal Blazing Teens ya. Itu better sih menurut gue ambil ke yoyo kayak ya yang ya Demon lah. Demon lagi murah kan masihan itu Demon. Terus habis itu model-model yoyo yang Magic Yoyo yang
N5, Y03, menurut gue sih lebih worth it ya. Tapi kalau kalian pengen beli buat koleksi ini oke sih. So itu dia review gue soal Yoyo Cyclone Edge nih. Gue Arti Santos, bye bye.